Halo semua, selamat datang kembali di Kabar Finansial. Seiring dengan meningkatnya literasi keuangan, masyarakat menjadi semakin terbuka terhadap investasi. Emas menjadi salah satu logam mulia yang menjadi incaran investasi, karena diyakini harga emas selalu naik dari waktu ke waktu. Tapi, apakah benar bahwa harga emas selalu naik? Dan apakah tepat untuk menjadikan emas sebagai komoditas investasi? Untuk menjawab dua pertanyaan ini, ada baiknya jika kamu memahami terlebih dahulu mengenai sejarah dan nilai emas. Setelah kamu memahaminya, kamu akan mendapatkan jawaban untuk dua pertanyaan tersebut. Sebetulnya, harga emas tidak bergerak naik. Yang membuat harga emas tampak naik adalah terjadinya inflasi. Inflasi adalah kecenderungan nilai mata uang yang terus menurun. Akibat penurunan nilai mata uang yang terjadi secara kontinu, harga emas pun seolah naik dari waktu ke waktu. Padahal sebenarnya, nilai emas selalu berada pada kisaran nilai yang konsisten. Yang oleh sebab itu, emas menjadi komoditas yang paling tepat untuk menjaga nilai kekayaan. Dalam sejarahnya, emas adalah logam mulia yang digunakan sebagai alat transaksi. Orang pertama yang memperkenalkan emas sebagai alat transaksi adalah Raja Croesus dari Lydia, yang kemudian diikuti oleh banyak negara dan kerajaan lain, termasuk Arab yang menggunakan dinar dan dirham yang terbuat dari emas dan perak. Emas dipilih karena ia memiliki 7 aspek yang sangat ideal sebagai alat tukar. Pertama, emas memiliki sifat langka, yang artinya emas hanya bisa didapatkan melalui sumber daya yang terbatas dan tidak bisa diproduksi oleh manusia. Emas hanya disediakan oleh alam dengan jumlah yang terbatas dan terus berkurang dari waktu ke waktu. Hal ini berbeda dengan uang kertas yang bisa terus diproduksi oleh suatu negara yang mengakibatkan inflasi atau menurunnya nilai mata uang. Kedua, emas dapat diterima secara umum sebagai sesuatu yang berharga, sebagai alat tukar dan penimbun kekayaan. Sejak sebelum Masehi, masyarakat menganggap emas sebagai sesuatu yang berharga dan menjadi komoditas yang selalu diinginkan. Dan hal itu terus berlangsung hingga hari ini. Nilai yang terkandung dalam emas adalah nilai intrinsik, yang berarti kandungan nilainya disebabkan oleh bahan emas itu sendiri. Selain itu, nilai yang terkandung pada emas tidak dibatasi oleh waktu. Artinya, emas akan selalu bernilai dan selalu diinginkan oleh semua orang. Hal ini berbeda dengan uang kertas yang tidak mempunyai nilai secara intrinsik. Apalagi, uang kertas yang beredar hari ini tidak di-backup dengan cadangan emas, sehingga nilai yang terkandung pada uang kertas hanya berupa jaminan dari pemerintah. Sehingga uang kertas bisa digunakan dalam berbagai keperluan dan dipercaya oleh masyarakat. Tanpa jaminan dari pemerintah atau jika masa berlakunya sudah habis, maka uang kertas tidak lebih berharga dari tisu toilet. Ketiga, emas mempunyai nilai yang stabil dari waktu ke waktu, yang tidak terpengaruh oleh kondisi dan situasi. Dari zaman dahulu hingga saat ini, nilai emas tetap sama dan tidak mengalami perubahan. Yang itu berarti nilai intrinsik emas telah teruji oleh sejarah. Keempat, emas sangat mudah untuk disimpan dikarenakan bentuk fisiknya yang tidak terlalu besar. Pada zaman dahulu, orang menggunakan barang hasil pertanian sebagai alat tukar dan penyimpan kekayaan, seperti gandum, jagung, dan lain sebagainya. Bahkan, mereka pernah menggunakan garam sebagai alat tukar dan penyimpan kekayaan. Akibatnya, mereka sangat kesulitan untuk menyimpan kekayaannya. Karena semakin banyak uang yang mereka miliki, semakin besar pula tempat yang harus disediakan untuk menyimpan kekayaan tersebut. Kelima, emas sangat mudah untuk dibawa dan dipindah tangankan. Hal ini berbeda dengan uang yang digunakan pada zaman dahulu, seperti garam, gandum, dan lain sebagainya, di mana orang-orang akan kesulitan ketika harus memindahkannya dalam jumlah yang cukup besar. Keenam, emas tidak mudah rusak dan tahan lama. Bahkan, jika mengalami kerusakan, emas bisa diolah kembali tanpa mengurangi nilai aslinya. Hal ini berbeda dengan uang lainnya yang tidak terbuat dari emas,
di mana mata uang tersebut memiliki masa ketahanan yang sangat terbatas dan tidak bisa diperbaiki ketika mengalami kerusakan. Dan ketujuh, emas mudah untuk dibagi. Artinya, emas mudah untuk dibagi hingga ke bagian yang sangat kecil, seperti 1 kilo, 1 gram, ataupun setengah gram. Dari penjelasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa tidaklah tepat untuk menjadikan emas sebagai komoditas investasi. Sebab investasi adalah upaya menanamkan modal atau dana dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Sementara emas adalah komoditas dengan nilai yang stabil, yang tidak mengalami perubahan. Karena itu, emas lebih tepat untuk dijadikan penjaga nilai kekayaan. Meski begitu, kamu jangan ragu untuk menukarkan uang dengan emas. Karena seperti yang sudah dijelaskan, emas memiliki nilai intrinsik yang telah teruji oleh sejarah. Ia mempunyai rekam jejak sejarah dan masa depan yang sangat baik. Sementara, uang yang kamu simpan hari ini akan terus mengalami penurunan nilai. Dan suatu saat, mungkin saja nilainya setara dengan tisu toilet. Itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video berikutnya.